Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Belum. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalau kemana-mana selalu menggunakan masker dan sering cuci tangan. Karena virus itu tidak terlihat. Jadi kalau kita sering cuci tangan, maka virus yang mungkin menempel mati, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pangestu sudah memimpin doa. Hari ini masuk semua ya. Jangan lupa mengisi absen yang sudah berdaftar di Google Classroom. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jangan lupa di-mute dulu ya. Nah, hari ini kita masih tetap dalam bab sama ya, yaitu bab laju reaksi, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita masuk ke bab, kita laksanakan pretest dulu untuk mengecek kemampuan awal kalian ya. Linknya juga sudah berdefisir di grup WA ya. Nah, bisa dikerjakan. Sudah selesai ya? Gimana? Bisa mengerjakan atau tidak? Bisa. Oke. Apakah masih ingat kalian pada materi sebelumnya? Pengertian laju reaksi. Ya, tentang pengertian laju reaksi. Ada yang masih ingat apa pengertian laju reaksi? Berkurangnya konsentrasi per reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satu satuan waktu atau detik. Betul, pinter. Di awal dulu kita mempelajari tentang laju, ada yang berlangsung secara cepat, ada juga laju yang berlangsung secara lambat. Ada yang bisa memberi contoh? Reaksi apa yang berlangsung cepat? Bang api. Pembakaran kayu. Kalau yang laju lambat? Makan makanan. Karakter Pembusukan makanan. ya, betul. Ayo di-mute dulu. Jadi contoh laju reaksi cepat sudah benar tadi ada yang menyebutkan kembang api, kemudian bom, kemudian pembakaran, kemudian yang laju reaksi lambat ada perkaratan, pelapukan, dan masih banyak lagi ya. Masih ingat ya? Masih tetap semangat ya? Semangat. Oke, semangat. Karena kita menuntut ilmu, jadi diniatkan karena Allah ya, biar dapat ilmu dan juga dapat pahalanya. Ini ada gambar apa? Es teh panas. Kira-kira kalau kalian mau membuat teh manis, cenderung menggunakan air dingin atau air panas? Air hangat, Bu. Air hangat. Ada yang bisa menjelaskan? Gulanya lebih mudah terlarut. Ya, betul. Agar lebih cepat larut. Coba gambar yang kedua. Memotong daging. Ya. Oke, di-mute dulu suaranya. Nah, kalau kita mau memasak daging, biasanya kan daging dipotong-potong terlebih dahulu. Apa tujuannya? Agar lebih cepat matang. Supaya lebih cepat matang. Kompetensi dasar yang harus kita penuhi pada pertemuan kali ini merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang meliputi pengaruh perubahan konsentrasi, pengaruh perubahan suhu, dan pengaruh penambahan katalis. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan percobaan. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan percobaan.
Nah, jadi nanti kalian akan memfaktor-faktor yang memperaju reaksi ya. Dari sini kalian akan dapat menentukan nanti di rumah, misalkan kalian mau mereaksikan ini, apa yang harus dilakukan agar kecepatan reaksinya menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Iya. Nah, sekarang bisa dibuka Google Classroom-nya. Di situ sudah ada LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, serta link video percobaan yang nanti akan kita analisis. Kemudian juga ada link penilaian. Jadi nanti di akhir pertemuan kalian akan melaksanakan penilaian ya. Soalnya nanti sama dengan yang ada di pretest. Jadi ini untuk menilai keberhasilan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap ya kita ke inti pembelajaran hari ini? Iya. Yuk, tetap semangat. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada artikel pendek tentang enzim papain. Coba salah satu dibacakan. Enzim papain. Indonesia kaya sumber daya alam hayati sebagai penghasil enzim. Salah satu enzim yang mudah didapatkan dan murah adalah enzim penghasil dari Borneo berumur 2, enzim ini dapat digunakan. Oke, terima kasih sudah membacakan artikelnya. Nah, dari artikel ini silahkan kalian buat beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaannya nanti silahkan dituliskan di LKPD di bagian fase 1 ya, fase orientasi. Mungkin ada yang sudah membuat pertanyaan satu? Ada, Bu. Oke, silahkan. Sudah. Mengapa enzim papain harus disimpan di bawah temperatur 60 derajat? Oke, sudah bagus pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Belum ada? Belum. Untuk yang lain silahkan disusun pertanyaannya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun tadi nanti bisa didiskusikan pada proses diskusi kelompok. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Perhatikan di sini ada gambar apa? Makanan dalam kulkas. Iya, ada makanan di Kulkas, dalam Bu. kulkas. Mengapa makanan itu lebih awet jika disimpan di kulkas? Coba Arista. Karena suhu di dalam kulkas itu lebih rendah daripada suhu di ruangan, sehingga proses pembusukannya itu bisa diminimalisir. Oke, benar. Kemudian coba gambar yang kedua. Pisang. Apa yang biasa dilakukan agar pisang itu lebih cepat matang? Dikasih Beri karbit. karbit. Ya, benar dikasih karbit. Kemudian coba gambar yang ketiga. Obat yang ditumbuk deh. Ya, ini adalah mortar ya. Biasanya dipakai untuk menumbuk obat. Kenapa ya obat kok harus ditumbuk dulu sebelum kita konsumsi? Karena sehingga lebih mudah Diserap oleh tubuh. Agar lebih cepat diserap oleh tubuh. Nah, beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini nanti kalian bisa pelajari mengapa demikian bisa terjadi seperti ini. Bisa kalian pelajari pada materi ini. Nah, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok dulu. Kelompoknya masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian silahkan dilihat dan dicermati secara individu video YouTube tentang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang linknya sudah berdivisor di GC dan juga sudah ada di AKPD. Sekarang silahkan mulai untuk melihat link YouTube-nya dan dicermati. Ini Bu Devi putar link YouTube-nya. Terlihat ya? Sudah jelas sekarang? Ini link video faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silahkan dicermati.
Oke, itu tadi video percobaannya ya. Bisa dilanjutkan untuk mengamatinya sampai selesai. Kita menonton videonya? Sudah? Sudah, Bu. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi tentang video percobaan yang sudah kalian tonton tadi secara virtual di grup WA. Kemudian silahkan dituangkan dalam LKPD yang sudah kalian download. Untuk analisis data, kemudian pengambilan kesimpulan, pembahasan, itu kalian bisa berselancar di internet untuk menambah pemahaman kalian. Oke, sekarang silahkan bergabung untuk berdiskusi dan jangan lupa bukti diskusinya nanti di video dan dikirimkan di grup WA. Dan hasil diskusinya nanti bisa langsung dipresentasikan di Google Meet ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bu Devi beri waktu untuk berdiskusi, silahkan. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah selesai semua ya? Sudah dikirim bukti diskusinya? Sudah. Oke. Ya, Bu Devi cek dulu ya. Saya cek dulu. Ini ada dari kelompok 3. Ya, ini sudah aktif semua. Kalau dibuat seperti ini malah aktif semua ya diskusinya? Iya. Iya. Kelompok 3, kemudian dari kelompok 4. Oke, sudah bagus untuk hasil proses diskusinya. Nah, sekarang kita waktunya untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok berapa ini? Oke, kelompok 2 dulu ya. Terlihat? Lihat. Oke. Untuk kelompok 2, silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pramita dari kelompok 2. Di sini saya akan mewakili kelompok saya dengan anggota Irma, Syahrul, Okta, dan Rara untuk mempresentasikan hasil diskusi kami berupa pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dalam video YouTube yang sudah dikirim Bu Devi, kita bisa lihat alat yang digunakan untuk percobaan ini antara lain spatula, gelas ukur 25 ml, Erlenmeyer 250 ml. Untuk bahannya, di sini ada aquades, bubuk dan tablet penyegar panas dalam, serta balon. Untuk cara kerjanya, yang pertama, haluskan 1 tablet penyegar panas dalam dengan menggunakan mortar. Kemudian, masukkan 20 ml aquades ke dalam gelas ukur dan tuang aquades ke dalam Erlenmeyer pertama. Yang ketiga, masukkan 20 ml aquades ke dalam gelas ukur dan tuang aquades ke dalam Erlenmeyer 2. Yang keenam, masukkan tablet penyegar panas dalam ke dalam balon kedua. Kedelapan, secara bersamaan, tuang bubuk dan tablet penyegar panas dalam ke dalam Erlenmeyer yang telah diisi aquades. Kita catat waktu dengan stopwatch, kemudian amati yang terjadi. Data pengamatannya, pada detik ke-8, 34 sekon, kita bisa lihat di dalam YouTube itu, balon pertama mulai mengembang. Kemudian anaknya, pada detik ke-8, 34 sekon, balon 1 berisi bubuk penyegar panas dalam mulai terlihat mengembang. Di sini kita lihat bahwa reaksi pengembangan pada balon 1 lebih cepat daripada balon 2, karena partikel bereaksi pada balon 1 lebih kecil daripada partikel bereaksi pada balon 2. Untuk kesimpulannya, luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Makin kecil partikel bereaksi, maka makin besar permukaan bereaksi yang bersentuhan dalam reaksi, sehingga semakin cepat laju reaksi. Begitu juga sebaliknya. Sudah. Di sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau menyampaikan pertanyaan? Silakan. Saya dari kelompok 3, Kukuh Melinda akan menyampaikan pertanyaan, mengapa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Oke, silakan. Kelompok 3, perwakilan. Saya akan jawab. Kita misalkan satu buah partikel, kita pecah menjadi 3 bagian.
Kemudian kita hitung luas permukaannya. Luas permukaan antara satu partikel dengan partikel yang sudah kita pecah menjadi 3 itu tentunya lebih besar luas partikel yang sudah kita pecah. Soalnya kalau permukaannya semakin besar, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Oke, gimana? Gimana, Gugu? Sudah. Terima Oke. kasih atas jawabannya. Oke, Ya, sama-sama. ada tanggapan mungkin dari kelompok yang lain? Sudah setuju dengan jawabannya Nisa? Ya, insya Allah Bu, setuju bisa di. Oke, ditutup dulu Nisa. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 2. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok pertama ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Silahkan, salah satu mewakili. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gista Rada Pertiwi, perwakilan dari kelompok 1 akan bahas tentang percobaan pengaruh perubahan konsentrasi. Yang pertama, alat yaitu 1 spatula, 2 gelas ukur 25 ml, 3 Erlenmeyer 250 ml 3 buah, 4 cawan penguap, 5 mortar, 6 cawan kaca arloji, 7 stopwatch, dan bahan 1 cuka, 2 bubuk dari tablet penyegar panas dalam, 3 balon. Cara kerjanya yaitu 1. Haluskan setengah tablet penyegar panas dalam, 2. Haluskan 1 tablet penyegar panas dalam, 4. Masukkan 10 ml cuka ke dalam gelas ukur, 5. Tuang larutan cuka ke dalam Erlenmeyer 1, 10. Masukkan setengah tablet bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon warna hijau, 11. Tutup mulut Erlenmeyer 1 dengan ujung balon warna hijau. Lalu data pengamatan untuk percobaan pertama, mereaksikan 10 ml cuka di tablet penyegar untuk waktunya 12,23 detik dan kecepatan balon mengembangnya lambat. Analisis data yang kami peroleh yaitu percobaan ketiga lebih cepat daripada ke-1 dan kedua karena lebih banyak bubuk penyegar yang digunakan, maka molekul semakin banyak. Apabila molekul makin banyak, maka tumbukan antar molekul juga semakin banyak. Akibatnya, tumbukan antar molekul makin banyak, maka reaksi makin cepat berlangsung. Kesimpulan yang kami peroleh yaitu konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin banyak konsentrasi yang digunakan, maka semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Sudah, Bu. Bila ada yang bertanya, silahkan. Saya mau bertanya. Iya, silahkan. Saya Alvia dari kelompok 2 mau bertanya, apa yang menjadi penyebab perbedaan reaksi pengembangan terhadap 3 balon tersebut? Ya, silahkan ditanggapi kelompok 1. Karena percobaan ketiga itu kan 1,5 bubuk, berarti otomatis bubuk penyegarnya lebih banyak. Jadi semakin banyak bubuk penyegar panas dalam yang dituangkan ke dalam cuka, maka semakin cepat balon mengembang. Karena semakin banyak partikel konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang bertumbukan dan kemungkinan tumbukannya semakin besar. Oke, bagaimana? Benar ya. Jadi untuk konsentrasi, semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi kalau konsentrasi zat, berarti hubungannya sama jumlah partikel zat terlarut. Kalau jumlah partikel zat terlarutnya itu semakin banyak, maka proses tumbukannya akan semakin sering terjadi. Sehingga proses pembentukan produk, lajunya atau kecepatannya akan semakin cepat. Oke, bisa dimulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiza Nuraini, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dengan anggota saya sendiri, Aiza Nuraini, Aldi Widya Saputra, Dian Eka, Fuad Dwi, Kuku Melinda, dan Siti Isnaini. Baik, dari kelompok 3 pengaruh perubahan suhu, alat Erlenmeyer 2 buah, lampu spiritus, gelas kimia 100 ml dan 250 ml, kaki 3, kasannya, bubuk tablet, penyegar panas dalam, air panas, air dingin, dan balon. Cara kerjanya pertama, panaskan air di dalam gelas kimia menggunakan spiritus. Kemudian, gerus 1 buah tablet penyegar panas dalam.
Kemudian, masukkan air panas ke dalam endlayer yang kedua. Masukkan bubuk penyegar panas dalam ke dalam balon 1 yang berwarna kuning. Kemudian, tutup mulut endlayer 1 dengan ujung balon 1 yang berisi bubuk penyegar panas dalam. Secara bersamaan, tuang bubuk penyegar panas dalam ke dalam masing-masing endlayer. Amati apa yang terjadi. Pada gelas kimia yang kedua yang berisi air panas, waktunya 5,34 detik. Gelas yang berisi air dingin pada detik 11,25. Gelas pada air panas lebih cepat mengembang. Kesimpulannya, suhu mempengaruhi laju reaksi. Untuk bereaksi, molekul harus memiliki energi yang sama dengan atau lebih besar daripada energi aktivasi. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada, saya mau bertanya. Yuk, silakan. Energi aktivasi pada pernyataan ini adalah Tentang energi aktivasi, pertanyaannya. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya akan membantu menjawab. Ya, silahkan. Energi aktivasi merupakan energi yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat terjadi. Sudah, Bu? Benar, jadi energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu reaktan agar dapat bereaksi. Benar, Kukuh. Terima kasih untuk sekarang. Kita verifikasi dulu, kita bahas materinya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Sudah terlihat ya? lihat, Bu. Dari video pembelajaran atau video percobaan, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang sudah kalian bahas di presentasi sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, kemudian katalis. Nah, untuk konsentrasi, ini analoginya ya. Untuk yang kotak pertama itu yang konsentrasinya rendah, artinya jumlah partikelnya hanya sedikit. Kemudian untuk yang kotak kedua, ini konsentrasinya sangat tinggi. Jadi nanti di sini jumlah partikelnya lebih banyak. Nah, suatu reaksi itu bisa berlangsung ketika terjadi proses tumbukan. Nah, kira-kira kalau ada gambar seperti ini analoginya, ya, yang sering terjadi tumbukan yang mana? Yang konsentrasi rendah atau tinggi? Konsentrasi tinggi. Iya, betul. Jadi bisa disimpulkan untuk faktor pengaruh konsentrasi itu semakin besar konsentrasi per reaksi, maka partikel-partikelnya maka partikel-partikelnya tersusun lebih rapat sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu akan semakin besar dan mengakibatkan reaksi akan lebih cepat berlangsung. Bisa dipahami ya untuk pengaruh konsentrasi? Bisa. Kemudian untuk yang kedua yaitu luas permukaan. Nah, tadi Nisa sudah menjelaskan dengan gamblang ya, dengan analogi juga. Nah, di sini Bu Devi juga punya analogi. Nah, di sini ada balok. Kalau dilihat dari balok ini luas permukaannya ada berapa sisi? 6. Pintar, ada 6. Luas permukaan itu luas bidang sentuh sama ya, berarti yang bisa kita sentuh. Nah, coba misalkan balon ini dipotong-potong lebih kecil menjadi 8 bagian yang sama, maka bagaimana luas permukaannya? Semakin besar. Pintar, semakin besar. Kalau yang di atas ini yang di tengah, kita tidak bisa sentuh ya. Tapi ketika ini dibelah, maka kita bisa menyentuh yang bagian tengah. Nah, kalau dianalogikan seperti ini, maka luas permukaannya akan semakin besar. Ya. Jadi semakin kecil ukuran, maka luas permukaannya akan semakin besar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah ini, ada kayu bakar. Biasanya kalau mau membakar kayu, itu dibakar gelondongan atau dipotong-potong dulu? Dipotong-potong dulu. Iya, tujuannya apa? Ya, lebih cepat Terbakar. Iya, pinter. Jadi saat dipotong-potong, maka kayunya akan lebih cepat terbakar daripada saat dalam bentuk gelondongan besar. Jadi semakin kecil ukuran suatu materi, maka luas permukaan atau bidang sentuh akan semakin besar. Maka sering terjadi tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat berlangsung. Faktor yang ketiga itu adalah faktor suhu. Suhu tinggi, di sini ada suhu yang lebih rendah.
Jadi jika suhu dinaikkan, maka gerakan dari partikel atau zat bereaksinya itu akan semakin cepat. Nah, ini dihubungkan dengan energi kinetik dari partikel tersebut. Nah, karena gerakannya itu lebih cepat, maka tumbukan efektif yang terjadi akan semakin sering terjadi dan laju reaksinya pasti akan lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah katalis. Katalis itu adalah zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi. Nah, katalis ini dapat meningkatkan laju reaksi karena dia dapat membentuk tahap-tahap reaksi baru yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Nah, tadi juga sudah dibahas ya, energi aktivasi itu tadi apa? Ada yang bisa? Rupa. Ini kalau dari gambar, energi aktivasi itu dari reaktan atau reaksi dari dasar sini ya, sampai ke puncak. Nah, ini ada yang gambar garisnya biru, ada yang merah. Nah, yang menggunakan katalis yang mana ini kira-kira? Yang biru atau yang merah? Yang merah. Jadi penggunaan katalis itu bisa menurunkan energi aktivasi ini. Jadi reaktan itu jalannya menuju ke produk. Jadi kan naik ke puncak dulu ya. Kalau puncaknya lebih rendah, maka akan lebih cepat menghasilkan produk. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Belum. Dalam pemahaman kalian, nah kita coba satu soal. Nah di sini ada data percobaan. Coba diperhatikan. Ada data pertama. Di sini bentuknya serbuk. Kemudian direaksikan dengan HCl, konsentrasinya 0,1 m dengan suhunya 35 derajat Celcius. Nah, pertanyaan pertama. Dimut dulu. Siapa ini? Nah, coba pertanyaan yang pertama. Manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling lambat? Dan jelaskan. Percobaan ketiga, berbentuk lempeng, maka luas permukaannya semakin kecil dan suhunya paling rendah. Oke, jadi dari percobaan ini itu dipengaruhi oleh satu, luas permukaan, kemudian konsentrasi dan suhu. Dari percobaan ketiga ini, luas permukaannya paling kecil, kemudian suhunya juga paling kecil. Betul, terima kasih Bagas. Pertanyaan yang kedua, manakah dari percobaan di atas yang memiliki laju paling cepat? Dan jelaskan. Percobaan kedua. Coba jelaskan. Karena pada percobaan kedua itu sengnya berbentuk serbuk sehingga luas permukaannya besar dan juga suhu yang digunakan itu tinggi yaitu 45 derajat Celcius. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain? Ariska ya ini tadi? Ya Bu. Ariska menjawab untuk nomor 2 yang paling cepat. Ada yang lain mungkin? Ya, Bagas. Yang berarti jawabannya yang nomor berapa? Yang paling cepat? 4. Iya, betul. Yang nomor 4 ya, Ariska. Ya, Bu. Jadi yang nomor 4 itu bedanya dengan yang nomor 2 itu ada di konsentrasi HCl-nya. Jadi semakin besar konsentrasinya, maka lajunya juga semakin cepat. Coba yang pertanyaan ketiga. Faktor apa yang mempengaruhi pada percobaan 1 dan 2? Pinter, suhu. Jadi kalau kita mau menentukan faktor yang mempengaruhi itu apa, kita cari yang berbeda. Di 1, 2 serbuk semua, konsentrasinya sama, ternyata suhunya berbeda. Kalau dari 1 dan 2 yang paling cepat yang mana? 2. Yang nomor 2. Ya. Pinter. Sekarang coba yang keempat. Faktor apa yang mempengaruhi pada percobaan 3 dan 4? Luas permukaan. Suhunya berbeda. Ada lagi yang berbeda? Permukaan. Ya, luas permukaan. Satunya lempeng, yang nomor 4 serbuk. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Belum. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang waktunya untuk pengambilan kesimpulan. Silahkan, ada yang bisa membantu Bu Devi untuk mengambil kesimpulan? Saya mau nyoba, Bu. Ya, silahkan. Dapat disimpulkan yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, perubahan suhu, dan pengaruh katalis. Konsentrasi yang besar, luas permukaannya besar, suhu yang tinggi, dan adanya katalis dapat mempercepat laju reaksi karena partikel makin banyak tumbukannya, makin sering, dan katalis dapat menurunkan aktivasi sehingga laju reaksi makin cepat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah bagus sekali untuk kesimpulan yang diambil. Oke, sebelum kita ambil kesimpulan secara bersama-sama, nah kita verifikasi dulu.
dari hasil diskusi dan pemahaman dari penjelasan yang Bu Devi sampaikan tadi, apakah jawaban hasil diskusi kalian sudah benar? Kalau belum benar, nanti silahkan dibenarkan, kemudian baru dikirim ke grup WA. Kira-kira sudah benar semua atau belum? Insya Allah belum. Insya Allah. Kalau belum benar, nanti bisa dibenarkan ya. Nah, kesimpulannya untuk hari ini kita ambil bersama-sama ya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka laju reaksi akan semakin cepat. Ini bisa dihubungkan dari proses tumbukan partikel zat terlarut. Semakin besar konsentrasi larutan, maka partikel zat terlarutnya semakin banyak, sehingga proses tumbukannya juga semakin sering terjadi. Kemudian faktor yang kedua itu adalah luas permukaan. Semakin kecil ukurannya, maka luas permukaan atau luas bidang sentuhnya semakin besar, sehingga proses tumbukan itu akan semakin sering terjadi. Ini juga menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu, gerakan partikel atau energi kinetik dari partikel zat terlarut semakin besar, tumbukan semakin sering terjadi. Terakhir adalah katalis. Nah, katalis ini adalah zat yang ditambahkan dalam reaksi. Katalis ini tidak ikut bereaksi, jadi nanti diperoleh kembali di akhir reaksi. Nah, katalis dapat mempercepat laju reaksi karena dapat menurunkan energi aktivasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Jelas. Oke. Pada proses pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana pembelajarannya? Ada yang mau berpendapat? Menarik, karena ada penjelasannya langsung dari guru. Oke. Setelah ini nanti kalian buka Google Classroom-nya ya. Silahkan dikerjakan evaluasi pembelajaran. Iya. Jadi nanti ada 10 soal, silahkan dikerjakan. Kemudian ada angket respon, nanti juga bisa diisi. Kemudian ada penilaian sikap berupa attitude chemistry, itu nanti juga silahkan diisi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Jadi bisa dipersiapkan, bisa dipelajari. Ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita mengucapkan alhamdulillah ya secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah virus corona ini ya. Dan jangan lupa tetap bahagia. Biar imun kita kuat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.